games tebak gambar itu, kita mau latihan dulu nih. Alangkah baiknya kita latihan dulu nih biar jari-jarinya nih cepet gitu dan langsung ini nih arti gambarnya gitu. Langsung sekalian cepet refreshing dulu nih habis belajar kan. Habis belajar biar nggak tegang nih kita lemesin dulu teman-teman ya. Oke, jadi baik. Oke, jadi teman-teman di games ini nanti teman-teman boleh lihat ya di layar Zoom. Nanti kita akan present gambar, yaitu ada tebak-tebakan lah. Iya, kayak ada gambar dan nanti teman-teman boleh artikan, dari gambar itu tuh maksudnya apa. Iya. Nanti teman-teman boleh jawab dari gambar yang teman-teman lihat di kolom chat. Iya. Gitu. Nanti ada tiga gambar ya? Ada 3 gambar. Oke. Satu gambar dulu untuk latihan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh komen di kolom chat ya. Ya, jawabannya. Oke. Siap? Ayo, 1, 2, 3. Ya, ini kita masih loading. Nah, apa nih tuh artinya nih? Aduh, aku aja nggak ngerti. Waduh, ada yang jawab back. Urin, wih. Udah ada nih. Udah ada yang jawab nih. Urin back, betul. Duh, pada pintar-pintar nih. Oke, teman-teman kayaknya langsung ngerti banget nih. Banyak banget tuh. Urin back. Makin seru nggak nih nanti nih? Aduh, nggak sabar nih sesi terakhir ya. Oke nih, latihan satu gambar lagi nih. Oke. 1, 2, 3. Nah, Apa tuh? Dijawab di kolom chat. Aduh. Hilang. Salah guys. Sofa bed rest. Salah. Masih salah nih, belum ada yang benar. Bed scan. Aduh. Masih salah. Oke, Kak Dwi Gita. Kamar operasi. Ternyata kamar operasi, guys. Kita nggak expect sampai sekarang. Hebat Kak Dwi Gita. Aduh, keren banget. Kayaknya bakal jadi pemenang nih. Iya. Kak, siap-siap ya, Kak. Harus cepet-cepetan ya. Iya. Jadi harus pantengin ya sampai di akhir acara. Karena ini games tebak gambar yang berhadiahnya di sesi terakhir nih. Betul. Jadi harus ikutin sampai akhir. Sekarang kita masih latihan dulu nih. Iya. Pemanasan. Betul sekali. Oke, teman-teman. Nggak berlama-lama lagi. Nggak usah lama-lama lagi. Kita bakal masuk ke pembicara kedua. Jadi di pembicara kedua ini kita kedatangan dari Bapak Sugiono. Nah, halo Bapak, sudah join ya Pak? Halo Pak. Maaf di mute. Ya, halo, siap, semangat. Halo Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Nih Pak. Dan gini nih Pak. Mau semangat ya Pak? Iya. Mau ngajar. Selalu dong, ya, selalu. Iya. Makasih loh Pak udah nyempetin waktunya. Siap. Oke. Kita lanjut. Oke, kita bacakan CV. Iya, sebelum lanjut ke materinya nih, kita mau bacain CV dari Pak Sugiono ya, supaya makin kenal nih sama pembicara hari ini. Misalkan nanti ketemu-ketemu, jadi gampang kan? Iya, udah tahu ya. Silakan. Oke, saya bacakan ya. Nama, Nurse Sugiono, S.Kop, M.Kop, spesialis KNB. Alamat sekarang tinggal di perumahan Legok Permai, Blok B1, nomor G16, BSD Tangerang. Hobinya watching news, traveling, educating. Waduh, hebat! Wah, emang keren banget hobinya aja. Aduh, saya merasa kalah Pak sama hobi Bapak. Aktivitas sekarang kardiologis, nurse, dan lecturer atau instructor. Moto hidupnya nih harus kita tahu nih moto hidupnya Bapak nih. Selalu menuju perbaikan dan keep spirit, belajar, amal, ibadah. Wow,
Merinding, Pak. Ya, baik, kita lanjut ke riwayat pendidikan. SD Negeri 1 1990 sampai 1996, SLTP Negeri 1 Kroya, SPK PPNI Semarang, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, program Profesi Nurse, Magister Keperawatan. Dan program spesialis KMB, khususnya di kardiovaskular. Oke, wow. Ini, aduh, baru Bapak dibacain hebat. CV-nya aja udah merinding ya. Jadi makin Oke, kepo nih makin materi kepo. yang akan dibawakan. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Bapak Nas Sugiono Eskep MKep SPKM. Baik teman-teman semua, ini sudah on air ya teman-teman. Sudah, Pak. Baik sahabat-sahabat semua, para nurse emergency atau seluruh perawat seluruh Indonesia, salam sapa, saya Pak Sugiono, yang tentunya pada kesempatan siang hari ini penuh dengan bahagia, penuh rasa syukur dan rasa semangat ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, sehat? Kalau saya tanya selamat pagi Bapak Ibu, tentunya jawab dengan kalimat pagi, 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 dan luar biasa, gitu ya. Oke, saya ingin coba menyapa sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai dengan Merauke. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kebetulan selamat siang ya. Kalau ini waktu kita kan sekarang jam 11 lebih nih ya, jam 11.19. Mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat Bapak Ibu semua. Kalau saya tanya selamat siang, jawabannya adalah semangat pagi. Ya, kita mulai ya. Untuk teman-teman silahkan bisa diketik chat ya, karena kita sistemnya webinar, mungkin untuk sementara suara kita tutup dulu ya. Saya mulai menyapa sahabat-sahabat Nurse Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke, yaitu selamat siang. Selamat pagi. Jawabannya semangat pagi, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, terutama GCO Event yang luar biasa pada kesempatan ini mempersembahkan untuk sharing keilmuan, ya, inovasi dan knowledge tentunya untuk perawat-perawat kita, ya. Dan mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan adalah nakes lain ya, seperti dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain, karena kita sifatnya adalah terbuka untuk pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ya, tadi dari pembicara pertama yaitu sahabat saya, guru saya ya, yaitu saudari Kak Yuyun ya. Beliau aktif di beberapa pelatihan dan sebagai narasumber ya, dan saya pun sama, yaitu aktif di beberapa kegiatan dan pelatihan serta di beberapa penyampaian materi. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu semua ya, terkait dari materi yang saya akan sampaikan, yaitu tentang kegawatan kardiovaskuler ya, kegawatan kardiovaskuler. Mohon izin untuk di layar Bapak Ibu apakah sudah terlihat tentang tata laksana kegawatan kardiovaskuler pada kesempatan siang hari ini, yaitu sesuai dengan amanah yang disampaikan, yaitu kekhususan tentang bagaimana tata laksana pada pasien dengan yang with pulse ya, with pulse, yaitu dengan gambaran kasus aritmia, yaitu bradikardi dan takikardi serta ROSG ya. Di materi pertama tadi sudah kita bahas pada pasien-pasien dengan gangguan pulseless atau tanpa nadi ya. Luar biasa sekali saya menyimak ya. Pemateri pertama semangatnya luar biasa, pesertanya pun luar biasa, mengikuti diskusi, bahkan ya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan di materi saya Bapak Ibu lebih semangat lagi ya. Baik Ibu Bapak ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan materi yang sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan berkah ya. Sekali lagi kita niatkan untuk belajar, tidak ada yang menggurui di sini. Tadi
moderator atau MC sudah mengenalkan diri saya. Terima kasih ya. Mungkin yang perlu saya tambahkan, Bapak Ibu barangkali berkenan untuk hadir follow ya Instagram atau Facebook atau YouTube terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan ya. Karena saya juga aktif di kegiatan lain, mangga ya ini di save. Kemudian tadi riwayat pendidikan sudah disampaikan, alhamdulillahirobbilalamin, saya mendapatkan keberkahan di tahun ini selesai menyelesaikan ya pendidikan kardiovaskuler ya atau spesialis ya di universitas yang saya cintai di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yaitu sebagai instruktur, kemudian sebagai general nurse ya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan sebagai dosen pengajar KMB dan KGD di Universitas Ihsan Satya di Bintaro, dan praktisi hipnoterapi atau di beberapa terapi komplementer lainnya. Ya, baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi yang luar biasa, saya izin menyampaikan Bapak Ibu untuk berpantun ria. Nanti tolong dijawab dengan cakep gitu ya. Oke, saya bacain ya. Jalan-jalan berpakaian rapi, ya. Cakep. Oke, cakep. Hendak bertamu ke rumah paman. Cakep. Kami hendak ingin berpresentasi. Perhatian kalian yang kami harapkan. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi materi yang menarik sebagai penutup nanti dan tidak bosan-bosannya untuk menyimak ya dari webinar, Zoom atau Instagram. Dan salam sapa buat teman-teman semua yang masih on air yang tidak masuk dalam ruang webinar ini. Baik, pada kesempatan pertama ya saya akan menjelaskan bagaimana tata laksana kegawatan aritmia bradikardi. Ya, kita sudah langsung materi. Silahkan Bapak Ibu disiapkan dokumentasi atau bisa di screenshot ya, atau di recorder di handphone Anda, atau nanti bisa linknya bisa Anda putar berulang-ulang. Nah, bradikardi Bapak Ibu, coba saya ingin mendengarkan atau barangkali saya ingin menyapa atau ingin tahu di dalam kegawat daruratan kardiovaskuler Bapak Ibu, heart rate yang menurut Bapak Ibu tahu yang bisa menyebabkan perubahan tanda dan gejala. Kira-kira di heart rate berapa yang perlu kita lakukan tata laksana segera? Silakan kirim di kolom chat ya. Kita sambil chat. Oke, lihat Agung Maulana 50. Ada lagi jawabannya. Irfan Kurniawan 50. Anita Rahmawati 30. Nurul Atika 40. Ahmad. Oke, ada yang kurang dari 60. Oke, ada lagi yang masih mengatakan ekstrim sekali. Ada yang bilang menurut WHO 60. Adi Sansan. Luar biasa jawabannya, semuanya benar. Artinya definisi dari bradikardi itu adalah di mana heart rate kurang dari 60. Namun pada kesempatan hari ini yang perlu kita lakukan tata laksana akut, yaitu di mana heart rate-nya yang mengalami ekstrim bradikardia, yaitu kurang dari 50 kali per menit. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah menjawab kurang dari 50 kali per menit. Nah, tentunya apakah keduanya perlu dilakukan tata laksana ataukah cukup yang simptomatik saja atau hanya yang mengalami gejala atau tanpa disertai gejala kita hanya observasi saja. Yuk kita simak terus di webinar pagi hari ini. Siang hari ini, maaf ya, siang hari ini. Ya, kita masuk. Jadi kita akan sama-sama membahas tentang definisi dan irama bradikardi, ada bradikardi simptomatik, ada tata laksana bradikardi, obat-obatan bradikardi, dan nanti intervensinya yaitu intervensi medis, yaitu pemasangan TCP dan TPM. Apa itu TCP dan TPM? Ada yang bisa tahu TCP dan TPM? Silakan ketik lagi di kolom chat Bapak Ibu. Apa itu TCP? Apa itu TPM? Silahkan. Nah, nanti mungkin panitia harus menyediakan ini nih ya, giveaway nih buat teman-teman yang sudah paling cepat. Oh ya,
Nurul Atika. Wah, ini ada temporary pacemaker. Ya, mudah-mudahan bisa mewakili ini. Udah lagi yang TCP, TCP. Oke. TCP ayo, yang TCP silakan jawab. TMPM, temporary pacemaker. TCP, silakan. TCP, transcutaneous pacemaker, luar biasa. Reja Agung Maulana, ya. Baik, sudah terjawab ya. Ternyata TCP itu adalah transcutaneous pacemaker, ya. Dan tadi TPM adalah temporary pacemaker, atau ada yang bisa menjawab lagi adalah transvenous pacemaker, gitu ya. Baik teman-teman, tujuan kita adalah sahabat-sahabat mampu melakukan penanganan pasien bradikardi simptomatik, ya. Paling tidak secara kognitif mampu memahami bagaimana cara tata laksana pasien dengan bradikardi simptomatik. Tujuan khususnya adalah mengenal bradikardi, interpretasi bradikardi pada kasus AV block, memberikan sulfas atropin, memutuskan pemasangan transcutaneous, TCP, dan pemberian obat epinefrin atau dopamin. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan webinar siang hari ini, ya, sekali lagi saya ingin mengajak diskusi, ya, dengan sumber-sumber yang terbaru tentang guideline AHA tahun 2020, ya silakan Bapak Ibu bisa download di beberapa e-book atau di beberapa jurnal atau artikel yang di media sosial, ya, di Google atau di mesin pencari, ya, sangat mudah sekali, Anda tinggal klik saja, atau kalau Anda punya bukunya silakan dibuka, ya, kita siap sama-sama diskusi. Nah, fokusnya, sekali lagi fokusnya, fokus tata laksana pada pasien dengan bradikardia, yaitu satu, di mana ada pasien dengan with pulse, sekali lagi with pulse, atau ada nadi, ya, ada nadi. Karena memang ada ya Pak, gambaran EKG yang terlihat tanpa ada nadi? Ada, yaitu tadi yang disebutkan oleh pembicara pertama tentang PEA. Kelihatannya pasiennya bradiaritmia, nadi tidak teraba. Nah, itu definisinya sudah berbeda lagi dan tata laksana sudah berbeda lagi. Nah, itu yang termasuk di dalam algoritma unshockable. Nah, namun pada kesempatan ini yaitu fokusnya yaitu ada nadi, ya. Saya izin menyampaikan ini, ada nadi dan simptomatik, ya. Ada nadi dan simptomatik. Artinya adalah yang bergejala saja yang kita akan tata laksana. Tanpa ada gejala, kita cukup observasi. Nah, tadi teman-teman ya, kita sudah menyampaikan bahwa bradikardi, ya, bradikardi ini adalah setiap gangguan irama jantung, ya. Mohon izin ini ada saya kesalahan klik, yaitu tentang bradikardi, yaitu gangguan irama jantung kurang dari 60 kali per menit, dan bradikardi simptomatik adalah tanda dan gejala klinis yang muncul karena heart rate kurang dari 50 kali per menit. Nah, ini tadi yang saya tanyakan di awal, yaitu kurang dari 50 kali per menit, ya. Teman-teman sudah bisa menjawab tadi. Nah, bagaimana pendekatannya? Nah, pendekatan teman-teman, ya, ketika ada pasien yang mengalami dengan gangguan aritmia, ya, berarti pendekatan yang kita gunakan adalah pasien with pulse, artinya pasiennya sadar, ya. Maka tata laksana yang kita lakukan berdasarkan dari urutan, ya. Kalau tanpa nadi atau pasien tidak sadar, kita memulai dengan DRSCAB. Namun kalau pasien sadar, di sini adalah pendekatan yang kita gunakan yaitu DRSABC. Jadi kegawatan airway lah yang akan kita gunakan, yaitu penilaian ACLS, yaitu yang terdiri dari penilaian primer dan penilaian sekunder, ya. Di mana penilaian primer itu terdiri dari airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure, ya. Dan sekunder itu termasuk dari anamnesis yang mendalam tentang ampel atau sampel dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan diagnostik tambahan, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, irama-irama apa saja yang tergolong di dalam gangguan bradikardi, ya. Kalau kita lihat tinjau literasinya, yaitu ada sinus bradikardi, ada gambaran AV block, baik itu AV block derajat 1, derajat 2, ada tipe 1 dan tipe 2, serta ada derajat 3, ya, yaitu total AV block. Nah, apakah bisa memungkinkan gambaran-gambaran bradikardi yang lain?
Contohnya apa yang iramanya irregular? Yaitu aritmia atrial, yaitu atrial fibrillation slow ventricular response, ya. Atrial fibrillation slow ventricular response, atau ada lagi junctional rhythm. Atau ada lagi barangkali teman-teman yang bisa menyebutkan, ya, yaitu gambaran semua gambaran yang menyebabkan bradiaritmia. Tentunya heart rate kurang dari 50 tadi yang menyebabkan simptomatik, ya. Kita harus segera lakukan tata laksana. Nah, nanti tata laksananya ada di slide terakhir, ya. Nah, mana yang akan kita fokuskan yaitu pada pasien dengan total AV block. Nah, pada delajal total AV block ini yaitu sering menyebabkan terjadinya cardiovascular collapse dan memerlukan pemasangan pacing segera, ya. Namun tentunya ini harus dicari tahu penyebabnya apa, ya, penyebabnya apa. Nah, kita sedikit berlatih teman-teman, sahabat-sahabat semua, yaitu tentang gambaran EKG awal, ya. Takutnya bisa menyebutkan tapi nggak tahu gambarannya, ya. Ini saya kasih tambahan tentang AV block. Ya, ini AV block derajat 1. Dari mana kita lihat? Cukup Bapak Ibu lihat yaitu PR intervalnya saja. Ya, cenderung irama reguler, heart rate-nya bisa normal atau lambat, namun PR intervalnya, Anda lihat PR intervalnya memanjang dan konstan, ya, di semua beat-nya. Itu pada AV block derajat 1. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk gambaran yang kedua yaitu ada AV block derajat 2 tipe 1 atau Winkebach. Anda lihat di sini yaitu iramanya irregular. Nah, irregular ya pastinya ya. Namun yang bisa kita lihat yaitu PR interval. PR intervalnya memanjang dan progresif. Anda lihat di beat pertama itu normal. Bisa jadi memanjang dikit. Beat kedua tambah panjang. Beat ketiga tambah panjang lagi. Dan selanjutnya di beatnya yang selanjutnya tidak ada morfologi QRS atau ada gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS. Nah, ini adalah AV block derajat 2. Ya, tipe 1. Nah, sekarang teman-teman untuk AV block derajat 2 tipe 2. Nah, ini yang barangkali sering diartikan apakah ini total AV block? Apakah ini betul-betul gambarannya AV block derajat 2 tipe 2? Nah, teman-teman gini. Anda lihat lagi. Cermati karena di total AV itu kayaknya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah, pertama kita lihat iramanya reguler. Betul ya? Reguler Anda bisa hitung jarak R ke R-nya. Kemudian selanjutnya yaitu PR interval. Nah, ya, PR interval tuh. Nah, PR interval di sini sudah dibilang yaitu normal atau memanjang secara konstan dan kemudian ada blok dan ada gelombang P yang tidak diikuti QRS bisa lebih dari 2. Ya. Nah, ini tidak terjadi pada gambaran total AV block. Kalau total AV block Anda lihat ya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah total AV block. Anda lihat di sini. Total AV block di sini melihat adanya gelombang P-nya, jaraknya sama persis ya. Anda lihat ini P. Nah, ini akhir dari gelombang T juga ada P. Kemudian di sini ada P juga. Di tengah-tengah ini ada P yang jatuh di tengah QRS kompleks. Dan kalau kita ukur semuanya jaraknya sama. Dan juga QRS. Namun pada gambaran ini Bapak Ibu yang perlu Anda ketahui yaitu semuanya jalannya masing-masing. Ya. Nah, sama juga sebetulnya pada AV block derajat 2 tipe 2 jalan masing-masing. Namun di AV block derajat 2 tipe 2 tadi PR interval masih konstan. Nah, pada total AV block ini di sini tidak ya. Dia tidak ada PR interval ya, tidak ada P yang diikuti QRS, yang penting semau dia mau jatuhnya di mana. Nah, ini adalah ciri khusus dari total AV block ya, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi prioritas goal-nya atau primary goal-nya yaitu mengkaji simptomatik yang disebabkan oleh AV block dan tentunya adalah menentukan tipe-tipe AV block mana ya. Nah, minimal kalau Bapak Ibu tidak tahu yaitu kasusnya dengan bradisymptomatik ya, Anda perlu kolaborasi dengan tim dokter untuk segera dilaporkan bahwa pasiennya adalah mengalami gangguan
yaitu aritmia mayor dan perlu dilakukan tindakan segera, ya, itu teman-teman. Nah, gejala-gejala tersebut tentunya ya tanda dan gejala, ya tanda dan gejala pada pasien dengan total available banyak ya, ada pusing, ada blind out, bahkan ada yang pingsan, ada yang lemes gitu ya. Nah, itu murni disebabkan oleh karena adanya gangguan aritmia, ya ada gangguan aritmia, ya ada gangguan aritmia, Bapak Ibu. Nah, yaitu satu, adanya heart rate yang lambat. Yaitu adanya heart rate yang lambat. Nah, di mana kurang dari 50 sudah pasti. Kemudian pasiennya memiliki gejala. Dan yang ketiga, gejalanya disebabkan oleh heart rate yang lambat. Karena apa? Ada gejala-gejala lain yang sama. Contoh, sama-sama dia hilang kesadaran. Sama-sama lemes atau lemah. Namun, heart rate-nya bagus. Bisa jadi itu masalahnya di mana? Itu bisa jadi adalah masalahnya di metabolic problem, ya, atau di oksigenasi problem. Contoh pada pasien dengan hipoglikemi misalkan, sama-sama mengalami penuh kesadaran gitu ya. Namun di sini kita akan melihat bahwa memang murni karena adanya perubahan cardiac output yang rendah. Heart rate, ya, karena kita tahu bahwa cardiac output itu adalah hasil dari perkalian dari stroke volume dan heart rate, ya. Ketika heart rate-nya rendah, maka cardiac output-nya pun rendah, ya. Nah, ini adalah tanda dan gejala Bapak Ibu. Kita bisa lihat tandanya ada hipotensi, diaforesis, gagal jantung atau bradikardi yang dihubungkan dengan PVC. Kemudian ada gejala, ada nyeri dada, sesak nafas, penurunan kesadaran, kelemahan, kelelahan, fatigue, pusing, hampir pingsan sampai dengan pingsan, ya. Nah, ini yang sering didapatkan yang dari pasien. Kadang-kala pasien kalau kita anamnesis ke UGD, ya dia tidak menunjukkan adanya suatu aritmia dari anamnesisnya, ya karena biasanya dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ada riwayat jatuh, ya pasien datang ke UGD dengan riwayat jatuh dari kamar mandi. Katanya lagi ada pasien tadi pingsan. Nah, begitu dilakukan cek palpasi nadi radialisnya, kemudian dipasang heart rate monitoringnya, ternyata bradikardi. Nah, ini harus segera kita observasi dan treatment, ya. Ya, tentunya nanti kolaborasi dengan dokter medis, ya. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu? Nah, yang perlu kita lakukan di sini. Nah, tata laksana bagaimana? Silakan Bapak Ibu simak, ya. Sekali lagi simak ini atau di screenshot, ya. Ini adalah algoritma bradikardi. Algoritma bradikardi yang Bapak Ibu akan kita pelajari bersama. Ya, saya akan menjelaskan ini secara detail barangkali ya, nanti bisa dilihat dari slide lain. Yang pertama Bapak Ibu Anda lihat di sini, yaitu American Heart Association 2020 sudah pasti ya, Assess Priority for Clinical Condition. Jadi yang pertama adalah kaji secara lengkap tentang klinis pasien, di mana nilai heart rate kurang dari 50 kali per menit dan menunjukkan adanya suatu gambaran bradiaritmia. Ya, ini kondisi klinis pasien atau background situation yang didapatkan. Nah, tentunya disertai dengan tanda dan gejala tadi. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang dilakukan adalah yang kedua, identifikasi dan treat underlying cause, ya, yaitu identifikasi, ya, dan lakukan tata laksana penyebab yang mendasari kenapa dia mengalami bradikardi. Nah, di sini ada istilahnya yaitu manajemen tadi, primary survey, airway, breathing, circulation, ya. Jadi di sini adalah maintenance, patient airway, ya. Kemudian assist breathing as necessary, artinya jika memang membutuhkan pemberian oksigen, berikan oksigen. Kemudian apa lagi? Jika ada tanda-tanda hipoksi atau kurang saturasi kurang dari 94, ya Anda bisa berikan terapi oksigen tambahan. Kemudian apa lagi? Pasang monitor elektrode. Elektrodenya bisa dipasang bedside monitor atau monitor defibrillator. Pasang blood pressure manset. Pasang oximetrinya, ya sehingga kita bisa memantau. Nah, ini yang bisa kita lakukan yang paling cepat. Nah, setelah itu, Bapak Ibu silakan pasang IV access.
Nah, IV akses diupayakan pasang di brachialis sebelah kiri. Ya, brachialis sebelah kiri dengan apoket yang tentunya yang sesuai standar ya, bisa ukuran 20 atau 18 supaya ketika nanti memberikan terapi lain ini mempermudah kita di dalam tata laksana. Kemudian apalagi Bapak Ibu bisa lakukan EKG 12 lead. EKG 12 lead, kemudian pertimbangan lagi apa? Yaitu cari penyebab yang mendasari. Nah, apa yang mendasari Bapak Ibu bisa lihat yaitu tanda-tanda hipoksik dan toxicology causes atau memang dia dari riwayat toxicology cause. Nah, di guideline pun di sini disebutkan ya, apa penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan bradyarithmia, mungkin pada kasus dengan gambaran total AV block, apakah memang karena degeneratif atau memang karena adanya suatu serangan jantung atau ACS. Di sini dibilang infark miokard. Ya, infark miokard kalau mengenai sumbatan pada total di RCA-nya, pada gangguan di AV nodalnya. Kemudian yang kedua adalah apakah ditanya pasiennya mengalami atau mendapati minum konsumsi obat-obatan aritmia sebelumnya. Contohnya adalah jenis obat kalsium channel blocker atau obat beta blocker ya, jenis-jenis yang ada namanya lol gitu ya, beta blocker, Concor, bisoprolol, metoprolol ya, atau ada konsumsi obat-obatan seperti digoxin ya. Digoxin itu termasuk obat-obatan obat aritmia ya. Kalau ada, kita harus cari apakah memang nanti contoh saja digoxin ya. Digoxin, nah, kita lihat nanti marker digoxin level darahnya memang ada atau tidak. Kalau memang ada peningkatan bisa jadi adalah intoksikasi. Nah, setelah itu teman-teman, yaitu lihat apakah ada tanda gejala persisten bradyarithmia. Yaitu dengan 5 pertanyaan Bapak Ibu yang harus tahu ya. Yang pertama, apakah ada tanda-tanda hipotensi atau tidak? Apakah ada tanda-tanda hipotensi atau tidak? Selanjutnya, apakah ada tanda-tanda penurunan tingkat kesadaran ada atau tidak? Ya, kenapa? Karena aliran ke serebralnya pun akan menurun. Kemudian apakah ada tanda-tanda sign and shock, tanda-tanda gejala shock? Dan selanjutnya apakah pasiennya mengalami nyeri dada karena aliran darah koronernya menurun? Kemudian ada tanda-tanda acute heart failure. Ada tanda-tanda gagal jantung akut. Ya. Nah, di situ maka ada 2 pertanyaan, yes or no. Jika tidak ada berarti stabil. Bapak Ibu silahkan cukup monitoring dan observasi. Bisa jadi kita kaji lebih dalam lagi kebiasaan pasien apa. Apakah dia seorang atlet? Ya, kalau orang atlet itu memang heart rate 50, 60 itu biasa. Karena dia biasa dipacu, kencang. Gitu. Atau memang target heart rate pada kasus dengan aritmia memang ditekan di angka segitu, tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, makanya observasi saja. Namun pada kondisi yang menyebabkan tanda-tanda persisten tersebut, Bapak Ibu silahkan ya. Pertama yaitu give atropin ya. Give atropin ya. Berapa kali Anda lihat di sini? Yaitu first dose 1 mg bolus. Pada pemberian yang pertama yaitu 1 mg bolus, selanjutnya dapat diulang 3-5 menit, dan maksimum pemberiannya adalah 3 mg. Artinya 3 kali pemberian dengan interval waktu 3-5 menit. Apabila nanti tidak berespon atau memang tidak ada manfaatnya Bapak Ibu ya, harus mengambil sikap apakah pasien itu perlu pemasangan TCP atau tidak. Transcutaneous spacing ya, transcutaneous spacing. Jika tidak ada Bapak Ibu, karena di sini dibilang N-OR yaitu dengan pemberian obat-obat inotropik dengan dosis 5-20 mikro per menit ya, mikro per kilogram berat badan per menit, atau dengan pemberian obat-obat epineprin yaitu 2-10 mikro per menit ya, secara titrasi dengan menggunakan syringe pump ya. Dan nanti teman-teman tentunya karena ini mungkin sifatnya hanya sementara atau bisa jadi cari penyebab lain yang dan sudah teratasi. Kalau seandainya belum, Bapak Ibu silakan konsultasi dengan ahli yang direkomendasikan, yaitu dokter spesialis kardiologis ya. Dokter spesialis kardiologis
Kemudian, apakah perlu pemasangan transvenous pacing atau temporary pacemaker? Gitu ya, teman-teman semua. Sehingga kita harus betul-betul memahami kondisi pasien dan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Kenapa kalau bradikardi terlalu lama, ini bisa menyebabkan juga kondisi pasien yaitu penurunan cardiac output, bahkan bisa jadi kematian. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Saya akan langsung masuk di TCP Bapak Ibu. Ya. Nah, di pemasangan TCP Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh alat TCP. Sekali lagi adalah contoh alat TCP. Nah, jadi TCP namanya aja transcutaneous pacing. Transcutaneous pacing berarti dia hanya menempel di kulit saja. Ini pad, namanya external pad, ya, elektrode yang besar, ya, hampir kayak Anda lihat di elektrode AED, ya. Atau ya bisa jadi fungsinya sebagai defibrillator nantinya untuk terapi elektrikal lain, ya, karena satu mesin nanti bisa digunakan untuk pacemaker, bisa untuk kardioversi dan defibrilasi, ya. Ini akan stimulasi dari irama pacing dari SA node sampai ke serabut Purkinje. Jadi diberikan generator. Nah, generatornya yaitu tentunya dengan generator defibrillator yang menunya ada mode-nya adalah mode pacer. Nah, ini ya untuk menimbulkan suatu rangsangan elektrikal yaitu ada depolarisasi dan kontraksi kardiak. Nah, pada kasus yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini disebutkan bahwa pasien-pasien yang perlu dilakukan TCP, yang pertama adalah kondisi bradikardi dengan perfusi tidak stabil, kondisi klinis tidak stabil berkaitan dengan adanya bradikardia, persiapan pacu jantung pada kasus miokard infark akut, kemudian pada gambaran dengan tadi sinus bradikardi yang simptomatik, atau pada kasus dengan AV block, ya baik itu derajat 2 tipe 2 atau derajat 3 ya, atau mungkin kalau Anda sulit diagnosisnya teman-teman boleh bilang yaitu high degree AV block ya, ada istilah high degree AV block ya, karena bingung antara menentukan derajat 2 tipe 2 atau derajat 3. Kemudian pada kasus dengan gambaran new LBBB atau RBBB atau bivascular block ya, atau keduanya biasanya RBBB dengan AV block. Nah, ini termasuk pada gambaran bivascular block ya, atau trivascular block kalau ada satu item lagi. Nah, tentunya adalah pada kasus dengan bradikardi dengan irama yang simptomatik ya, ventricular escape. Baik, itu adalah kaitannya dengan TCP, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu transvenous pacing. Nah, ini yang akan memasang biasanya bukan teman-teman pre-hospital atau teman-teman di emergency ya. Kalau sudah bilang transvenous, ya kalau sudah bilang temporary pacemaker berarti kita sudah melibatkan teman sejawat kita di ruang cath lab. Ya, di ruang cath lab. Di ruang cath lab, Bapak Ibu bisa lihat lagi di sana ya, persiapan-persiapannya yaitu dengan menggunakan generator eksternal. Nah, ini adalah contoh ya, saya ambil dari gambar-gambar yang ada di media. Ini adalah contoh pemasangan. Jadi, pacemaker ini dia akan memberikan rangsangan hantaran. Nah, ini adalah contoh alatnya. Nah, contoh alatnya melalui apa? Kalau yang dipasang adalah ventricle kanan, berarti ini kalau kita lihat ya, ini ventricle kanan, kemudian melewati atrium kanan, kemudian akan masuk di vena cava inferior. Ya, vena cava inferior, kemudian masuk lagi bisa lewat subclavia, bisa jadi vena femoralis. Ya, kebanyakan umumnya adalah dari vena femoralis dan dipasang generator. Jadi cukup panjang nih kabel ini sampai ujungnya menempel pada epikardia untuk memberikan sadapan bipolarnya. Ya, untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman cath lab yang akan tahu ya, untuk mengukur threshold sensingnya pada setiap dinding-dinding ventrikel, maka yang dicari adalah nilai ambang batasnya yang terbaik, yang minimal komplikasi. Itu ya teman-teman ya, ini adalah pemasangan transvenous pacing. Oke, untuk kontraindikasi, kapan kita tidak boleh memasang TCP? Satu, pada kondisi hipotermia berat.
Yang kedua pada gambaran asistol, dan yang ketiga adalah pada pasien yang sadar yang memerlukan analgetik. Ya, ini tidak boleh diberikan pemasangan TCP karena nanti apa? Karena akan mengganggu di dalam sistem tata laksana kegawatan. Contoh pada pasien asistol. Asistol kalau dipasang TCP atau transvenous pacing, ya dia akan selalu memberikan depolarisasi dari mesin. Ya, maka akan ditangkap seperti gambarannya adalah PEA. Makanya dimatikan dulu. Ini PEA atau memang betul-betul rangsangan dari gambaran kelistrikan yang generator luar, ya teman-teman. Apalagi yang teman-teman perlu diperhatikan, yaitu jangan mengkaji nadi karotis. Simulasi elektrik dari pacing dapat menyebabkan otot terhentak sehingga meniru pulsasi karotis. Upayakan tidak melakukan cek nadi di karotis, ya. Bisa kita lakukan di nadi radialis atau di brachialis, ya, atau mungkin kalau ingin lebih besar lagi di femoralis. Nah, kemudian untuk pemasangan TCP Bapak Ibu, ya, saya akan hanya menjelaskan di TCP saja. Untuk transvenous barangkali nanti yaitu di tindakan di cath lab, ya. Untuk pemasangan TCP banyak beberapa yang masih belum paham. Itu hanya sekedar memasang, menempel, kemudian setting monitor, kemudian di start saja. Tapi saya ingin menyampaikan kembali bahwa yang perlu dilakukan pemasangan TCP itu adalah gambaran-gambaran yang tentunya tadi sesuai indikasi dan targetnya adalah target pacing rhythm. Sekali lagi adalah targetnya adalah iramanya adalah irama pacing rhythm. Ya, urutannya ya, berarti Anda harus punya satu monitor defibrilator yang ada menunya pacer. Yang kedua, harus ada konektornya, kabel konektor. Yang ketiga adalah pad-nya. Jadi 3 komponen ini, yaitu defibrilator, konektor, pad, dan pasien sebagai tempat untuk sadapan. Ya. Setelah itu, nyalakan pacer, kemudian Anda bisa atur mode-nya, bisa auto or demand. Ya. Kemudian setting rate di angka 60 sampai 80 kali per menit. Kemudian Anda bisa setting atur miliampernya output. Nah, ini. Nah, setting atur miliampere outputnya itu mulai dari yang terkecil 2 sampai kurang lebih 200 miliampere. Nah, itu cari di mana irama yang minimal, miliampere yang minimal tetapi menghasilkan irama pacing. Ya, irama pacing. Nah, ini adalah contoh teman-teman. Anda lihat yang bawah saja, ya. Ini adalah irama pacing. Ya, kalau mungkin yang atas adalah ventricular atrial pacing, ini adalah ventricular pacing. Apa tanda-tandanya? Satu, heart rate-nya sudah pasti sesuai dengan target heart rate yang kita setting. Yang kedua adalah Anda bisa lihat ini di awal QRS. Nah, ini di awal QRS karena di depolarisasi ventrikel tambahan, maka muncul adanya garis tegak lurus yang disebut dengan ventricular spike, ya, ventricular spike. Yang ketiga yaitu adanya QRS yang lebar, ya, QRS yang lebar, ya, ini merupakan bentuk dari rangsangan depolarisasi buatan dari si generator tersebut, ya, sehingga akan memperlama di dalam fase atau waktu depolarisasi ventrikel, sehingga QRS-nya cenderung lebih puas. Ya, oke teman-teman, ini adalah pembahasan tentang bagaimana cara tata laksana pada kasus dengan bradiaritmia. Ya, namun untuk secara keperawatan nanti silakan Bapak Ibu Anda lakukan secara komprehensif. Kemudian muncul masalah-masalah keperawatan tentunya adalah yang berhubungan dengan penurunan curah jantung. Ya, oke Bapak Ibu, itu adalah sesi yang pertama. Mungkin untuk moderator saya izin kita selesaikan dulu kali materi ya. Selesaikan dulu materi, ada materi 1, materi 2 dan ROSC baru nanti kita diskusi supaya tidak terjeda waktunya ya. Bapak Ibu, kita akan masuk materi di sesi yang kedua, yaitu kaitannya dengan takikardia. Ya, yaitu takikardia. Ya. Tata laksana kegawatan aritmia takikardia. Nah, Anda bisa lihat di sini.
Kita akan membahas tentang definisi dan irama takikardi simptomatik, takikardi tidak stabil, takikardi stabil, dan obat-obatan untuk takikardia. Baik, saya ingin mendapatkan jawaban dari semua peserta yang masih hadir, kurang lebih 425 yang sudah masuk Zoom. Berapa heart rate yang tentunya bisa menyebabkan gangguan di dalam perubahan hemodinamik atau cardiac output? Silakan ketik di kolom chat. Yuk. Saya tunggu. Oke, Reja Agung luar biasa, 150 kali per menit. Primanela 150, Nurul Atika 120, Raisa lebih dari 50. Oke, ada Bima lebih dari 150. Oke, Sandi 150. Iya, Nur Istiqomah 150. Oke, beri tepuk hebat buat teman-teman yang sudah menjawab ya. Luar biasa sahabat-sahabat semua ya. Oke, close untuk jawabannya. Saya ucapkan selamat buat sahabat-sahabat yang sudah menjawab, yaitu lebih dari 150 kali per menit. Ya, yang masih di bawah 120 tadi tetap simak ya. Mau diapain itu iramanya ya? Oke, teman-teman. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini ya, tadi kita akan bahas definisi takikardi ya, kemudian ada yang takikardi stabil atau tidak stabil serta obat-obatan. Nah, ini akan lebih luas lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi berarti hanya yang simptomatik, nah yang taki ini mau yang simptomatik mau yang tidak tetap kita akan lakukan tindakan. Oke, tujuannya adalah Bapak Ibu mampu memahami dan melakukan tata laksana pada pasien dengan takiaritmia dengan tepat. Kemudian tujuan khususnya membedakan gambaran irama jantung dan takikardia, membedakan takikardi yang stabil dan tidak stabil, melakukan tindakan vagal manuver, memberikan obat-obatan dalam penanganan takikardi stabil, melakukan tindakan kardioversi dalam penanganan takikardi tidak stabil. Ya, ini tujuan khususnya. Nah, kemudian tadi sesuai dengan pertanyaan saya, ya, fokus tetap sama pada kasus dengan gambaran bradikardi tadi, yaitu with pulse, yaitu ada nadi, ya, ada nadi, dan baik yang stabil maupun yang tidak stabil, ya, Bapak Ibu ya. Nah, setiap gangguan irama jantung lebih dari 100 sudah pasti disebut dengan takiaritmia. Namun, aritmia yang berapa yang bisa menyebabkan tanda dan gejalanya? Yaitu lebih dari 150 kali per menit. Anda sudah benar jawabannya. Ya. Nah, sekarang tentunya tidak cukup dengan definisinya saja. Bapak Ibu harus bisa mengerti mau diapakan, jenis-jenis iramanya bagaimana. Yuk, ada di slide selanjutnya. Nah, untuk tanda dan gejala Bapak Ibu, karena ini sama dengan kasus yang tadi, yaitu ujung-ujungnya adalah cardiac output. Ya, ada heart rate yang mempengaruhi terhadap terjadi penurunan cardiac output. Ya, sehingga tanda dan gejala pada kasus dengan simptomatik takikardia, yaitu bisa terjadi hipotensi, terjadi penurunan tingkat kesadaran, terjadinya tanda-tanda shock, dan adanya sakit dada iskemik. Karena aliran darah ke koronernya pun, karena ada fase diastoliknya yang cepat, sehingga terjadi penurunan aliran darah koroner pun menyebabkan adanya nyeri dada. Serta ada gangguan perubahan di fase pengisian ventrikel, sehingga bisa terjadi aliran balik ke vena pulmonalis, sehingga pasiennya bisa mengalami gagal jantung akut, ya, akibat karena edema pulmonar. Nah, irama-irama takikardia apa, Bapak Ibu, yang perlu diketahui? Ada ST, ya, ada atrial flutter, atrial fibrilasi, SVT atau VT. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak ngerti itu jenisnya, minimal sudah tahu batasan heart rate-nya tadi. Yang perlu diketahui adalah heart rate pasti lebih dari 150, kemudian reguler apa irregular, ya, teratur atau tidak, dan yang ketiga adalah itu wide QRS complex or narrow QRS complex. Itu yang penting. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa mendefinisikan itu iramanya apa. Heart rate, regular irregular, narrow or wide QRS complex, sehingga nanti tata laksananya akan tepat. Ya. Nah, ini contoh teman-teman ya. Ini contoh irama SVT.
Contoh irama SVT ya. SVT heart rate-nya sangat cepat, lebih dari 150 dan pasti reguler. Ya, kalau ini irregular maka jadi beda maknanya. Reguler dan QRS-nya normal atau sempit ya. SVT ini sering didapatkan pada pasien-pasien dewasa awal, remaja, muda ya. Nah, tuh. Bahkan bayi pun ada. Nah, kemudian ini irama atrial flutter. Nah, tapi atrial flutternya bukan jenisnya yang normal ventricular response, tetapi atrial flutternya yang jenisnya adalah rapid atau cepat lebih dari 150 kali per menit. Ya, atrial flutter rapid ventricular response. Oke ya, morfologinya gelombang P-nya banyak seperti gergaji. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu, yaitu atrial fibrilasi. Ini ya, atrial fibrilasi kata kuncinya di poin yang pertama, yaitu irregular. Irregular, gelombang P-nya nampak seperti gergaji. Bukan gergaji, keriting lah ya, sulit dinilai. Bukannya nggak ada P, tapi sulit dinilai. P-nya keriting sekali. Dan QRS-nya cenderung lebih normal atau speed ya. Ini kalau cepat namanya atrial fibrilasi rapid ventricular response ya. Bisa jadi tadi atrial slow juga bisa. Oke, kemudian pada gambaran dengan QRS lebar, reguler QRS lebar, ini contohnya adalah VT, ventricle tachycardia yang namanya jenisnya adalah monomorphic. VT monomorphic ya, VT monomorphic. Oke. Nah, bisa jadi apa? VT polimorfik. Nah, VT polimorfik pun masuk di dalam ranah tata laksana kegawatan. Intinya adalah semuanya with pulse. Sekali lagi, bisa jadi nanti VT tanpa nadi, ya, ada VT yang dengan nadi. Nah, orientasi kita di sini adalah yang dengan nadi. Sahabat-sahabat semua ya, jangan pernah beranggapan, wah kalau VT ya harus dilakukan defibrilasi. Enggak selalu, ya, tergantung dari jenis EKG-nya. Baik Ibu Bapak yang luar biasa di waktu siang ini, ya mungkin di sekitar lingkungan Anda sedang azan atau berkumandang azan, ya mohon izin sekali kita tetap melakukan pembelajaran, ya mungkin kalau masih yang menggunakan mode suara bisa dikecilkan atau di mute ya untuk menghargai baik waktu time atau prayer. Izin untuk menyampaikan ya Bapak Ibu ya supaya tidak terjeda. Nah, ini ada yang namanya takikardi stabil atau takikardi tidak stabil. Nah, sok mangga ini di screenshot lagi. Ya. Nah, ini fokus pembahasan kita Bapak Ibu ini di sini. Nah, ya. Yaitu kaitannya dengan algoritmanya. Oke. Algoritmanya Bapak Ibu bisa kita lihat. Ya, pertama pasien dengan gambaran heart rate lebih dari 150 kali per menit, lebih dari 150 kali per menit. Nah, tata laksananya sama seperti pada kasus dengan bradikardia, yaitu primary survey, yaitu ACLS survey dari airway, breathing, sirkulasi, ya. Maintenance jalan nafas, kemudian kaji pernafasan, berikan oksigen kalau memang ada tanda-tanda hipoksi, pasang monitor, kemudian tekanan darah, oksimetri, pasang apalagi IV catheter ya. Nah, ini juga bisa diupayakan di tangan kiri ya dengan French ya, ukuran yang 18 atau 20. Dan jangan lupa EKG 12 lead untuk mendiagnostik ya. Kalau EKG hanya EKG strip seperti yang tadi dilihat ya, bisa jadi kita bisa lakukan dengan seperti itu, namun pada kondisi yang memungkinkan sebaiknya di EKG 12 lead ya untuk mendefinisikan jenisnya EKG-nya apa. Karena kalau EKG strip itu hanya dilihat hanya mukanya saja lah, badannya itu dari leher sampai kaki nggak kelihatan. Ya, hanya mendefinisikan mukanya saja ya. Sama seperti Anda saat ini lihat di Zoom Pak Sugi nih ya, Pak Sugi hanya lihatnya mukanya saja. Mungkin untuk bisa lebih menjelaskan ya divisinya harus dilihat semuanya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan ya. Setelah itu lihat apakah ada tanda-tanda persisten takikardia. Kita tanya, kita lihat lagi apakah ada tanda-tanda hipotensi, ada gangguan
penurunan tingkat kesadaran, sign and shock, tanda-tanda shock, ada tanda-tanda ischemic chest discomfort, serta ada tanda-tanda acute heart failure. Sama ya, seperti berarti tadi ya. Jadi instrumen ini sama lah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Anda lihat lagi. Kita mulai dari box yang di bawahnya. Yes or no. Ya. Kalau tidak ada tanda-tanda dari gejala 5 persisten tersebut, maka Bapak Ibu masuk di dalam kategori stabil takikardia. Ya, ke bawah ya. Stabil takikardia. Nah, di sini disampaikan juga lihat QRS kompleknya. Lihat QRS kompleknya. Yang pertama, apakah lebih dari 0,12 detik? Kalau lebih berarti lebar. Kalau kurang berarti sempit atau normal. Nah, kita bahas yang sempit dulu. No misalkan ya. No. Nah, apa yang perlu kita lakukan di sini? Disarankan yaitu melakukan tindakan vagal manuver. Vagal manuver. Syarat untuk bisa melakukan vagal manuver dan pemberian obat adenosin yaitu syaratnya harus reguler irama. Jadi QRS 4 reguler. Ya, dan QRS-nya kurang dari 0,12 detik. Contoh pada kasus SVT. Atrial flutter, cepat ventricular response yang belum tahu itu AT atau SVT. Boleh diberikan vagal manuver. Nah, vagal manuver itu tekniknya macam-macam. Bisa dengan massage karotis, bisa dengan batuk, mengejan, ya, atau bisa dengan tiup-tiup spuit, ya, tiup botol, atau dengan teknik yang terbaru bisa dengan pengaturan posisi, ya, modifikasi pengaturan posisi. Ya. Intinya adalah bagaimana Anda bisa memberikan rangsang pada badan karotisnya, ya, untuk merangsang ke nervus vagusnya untuk memblok pada sistem simpatisnya, ya. Nah, supaya apa? Heart rate terjadi perlambatan. Itu adalah dari vagal manuver. Makanya teknik-teknik yang lain banyak ya tadi ya. Kemudian berikan obat adenosin kalau tidak ada respon. Di sini disarankan yaitu 6 mg dan 12 mg. 6 mg dan 12 mg. Kemudian jika tidak ada respon lagi, ya konsul ahli untuk pemberian obat-obatan seperti beta blocker dan calcium channel blocker. Ya. Mentok-mentoknya ya konsul ahli lah ya sebagai tata laksana kegawatan. Oke ya, ini untuk stabil QRS yang sempit, baik itu reguler maupun irreguler. Selanjutnya untuk QRS yang lebar. Nah, di sini diberikan adenosin, masih tetap sama, yaitu adenosin syaratnya sama, yaitu regular and monomorphic. Regular and monomorphic ya. Kemudian anti aritmia infusion. Nah, ya kalau adenosin sudah jelas obatnya yaitu 6 mg dan bolus cepat serta 12 mg. Yang kedua adalah anti aritmianya bisa dengan prokainamid, amiodaron atau sotatol. Dari tiga ini yang paling direkomendasikan adalah amiodaron. Dosis 150 ya, diencerkan dengan menggunakan dextrose 50 mili ya dan dapat diberikan dalam waktu 10 menit. Ya, kalau hemodinamiknya turun ya bertahap dulu, isi volume dulu baru diberikan lagi. Ya. Kemudian kalau memang masih sama, masih VT belum convert di sini bisa diberikan maintenance infusion 1 mg per menit selama 6 jam. Gitu ya. Kemudian expert konsultasi. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang Bapak Ibu ke atas lagi nih. Dari gejala persisten tadi, jika yes artinya ada tanda-tanda gejala persisten. Ya, apa yang kita lakukan di sini? Yaitu synchronized cardioversion. Synchronized cardioversi. Nah, tentunya istilah cardioversi. Oke, saya ingin melihat Bapak Ibu ya, atau mendengarkan atau membaca apa yang Anda ketahui tentang cardioversi. Mangga diketik di chat. Ayo teman-teman sahabat semua, ada sekitar 400 ya, 400 lebih. Apa yang dimaksud dengan kardioversi? Yuk, kenapa nggak didefibrilasi? Kenapa harus dikardioversi? Mode-nya apa? Coba. Yuk dijawab teman-teman. Masih belum ada respon? Yang masih menyimak di Zoom webinar ini, silakan dijawab apa itu. Oke, CPR, Desi Christian.
CPR, RJP, Maya, Desi, sama jawabannya. Apa yang tadi bilang kardioversi? Ada lagi? Ya, respon yang lain? Oke, kardioversi adalah prosedur medis yang mengembalikan detak jantung abnormal ke ini ya. Oke, intinya adalah terapi kejut listrik, memperbaiki irama jantung. Ya, kebalikan dari defib, Raisa. Apalagi? Oke. Kode sinkronisasi PES pada saat gelombang QRS. Kardioversi dengan menggunakan sinkrones, Reja Agung. Siap. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudah merespon dan luar biasa jawabannya, ada yang benar, ada yang salah ya. Buat yang sudah menjawab, kardioversi adalah dengan pemberian terapi kejut listrik dengan mode sinkrones. Anda luar biasa ya. Terima kasih. Nah, ya jadi sinkrones kardioversi ya. Namanya aja sinkrones, berarti harus sinkron. Ya, kebalikan tadi dari defibrilasi boleh ya. Boleh aja ya, tapi sebenarnya bukan kebalikan sih ya. Intinya adalah memang jenisnya ada dua, kardioversi dan defibrilasi. Nah, syaratnya untuk kardioversi adalah untuk pasien-pasien dengan nadi. Jadi makanya kalau VT harus dicek nadi itu tadi ya. Kalau VT tanpa nadi, RCP defib. Tapi kalau VT dengan nadi ya, maka tindakannya adalah kardioversi. Nah ya, yang kedua opsinya adalah dengan pemberian obat adenosin. Nah, adenosin masih bisa diberikan. Nah, tapi syaratnya yaitu regular narrow key complex ya. Jadi syaratnya harus teratur dan QRS kompleksnya harus yang sempit. Nah, kita bisa berikan adenosin. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa ya. Jika mana dengan pemberian sinkronis kardioversi dan pemberian obat pada kasus yang stabil dengan QRS lebar tidak berhasil juga, ya, maka yang pertama yang Bapak Ibu harus pahami yaitu underlying cause, cari penyebab dasar yang menyebabkan kenapa dia mengalami aritmia takikardi. Yang kedua adalah need to increase energy level to the next kardioversi, yaitu diberikan energi yang besar atau tinggi pada kardioversi yang kedua atau ketiga. Ya, yang ketiga apakah perlu adanya penambahan obat-obat anti aritmia. Yang keempat adalah expert konsultasi. Ya, ini sebagai cerita, saya beberapa hari yang lalu dinas ada pasien dengan SVT dilakukan kardioversi kan tidak stabil ya, 4 atau 5 kali kardioversi dengan energi joule 50 sampai 100 berulang-ulang. Tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Kita berikan obat adenosin. Ya, karena kita anggap dari awal tidak stabil ya. Dengan pemberian adenosin ternyata gambarannya berubah menjadi irama convert ke sinus ya. Gitu. Tapi ya syaratnya harus regular and narrow. Oke, teman-teman. Ya, saya langsung ambil key point-nya saja karena itu sudah kami jelaskan ya. Oke, ke kardioversi, sahabat-sahabat ya. Jadi kardioversi ini jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Syarat untuk melakukan kardioversi, protap SOP-nya harus disesuaikan. Yang pertama, inform konsen kepada keluarga. Inform konsen kepada keluarga dan pasien. Ya, setuju atau tidak? Wajib. Kalau pasien sadar, suruh tanda tangan pasien. Kalau tidak, keluarganya. Ya, kemudian timnya. Ya, tim resusitasi harus ada. Jangan sampai kardioversi cuma sendirian, apalagi perawat pula. Nggak boleh. Harus ada dokter dan perawat. Ya, dan tim yang lain. Karena bisa jadi nanti masuknya adalah algoritmanya ke henti jantung. Kemudian apa lagi? Teman-teman bisa siapkan lagi adalah troli emergency. Troli emergency lengkap ya, beserta alat-alat dan isinya. Jangan cuma trolinya doang, dalamnya kosong. Ya. Dan siapkan obat-obat sedasi, analgetik dan sedasi, ya. Obat-obat analgetik dan sedasi biasanya adalah obat seperti midazolam ya, obat-obat Recovol atau obat-obat diazepam ya, untuk memberikan efek sedasi pada pasien itu saat dilakukan kardioversi. Nah, kemudian untuk yang direkomendasikan, yaitu pada kasus dengan takikardia yang tidak stabil, ada SVT, ada fibrillasi yang tidak stabil,
atau ada flutter yang tidak stabil, serta takikardi monomorfik dengan nadi yang tidak stabil. Nah, ini bisa di SS juga Bapak Ibu, screenshot untuk energi joule-nya, ya. Yaitu pada kasus dengan irama teratur, kompleks QRS sempit, contohnya SVT dan atrial flutter, yaitu 50 sampai 100 joule. Kemudian irama yang tidak teratur, contohnya AF dengan QRS sempit, yaitu 120 sampai 200 joule untuk gambaran bifasik, ya. Kemudian 200 joule untuk alat yang monofasik. Pada kasus dengan SVT pada QRS lebar dan reguler, yaitu STAR mulai dari 100 joule, dan irama tidak teratur kompleks QRS lebar bisa dengan pemberian dosis asinkronis seperti pemberian defibrillasi. Nah, ini yang paling beda pada 3 gambar EKG yang lain. Polimorfik, ya, VT, maka mode-nya adalah asinkronis seperti dengan pemberian obat defibrilasi, pemberian terapi defibrilasi. Ya, Bapak Ibu, itu adalah kaitannya dengan tata laksana pada pasien dengan takikardia. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat ya, Bapak Ibu, supaya tidak lupa. Dan satu hal lagi, saya ingin menyampaikan satu materi yang luar biasa, yaitu kaitannya dengan tata laksana kegawatan perawatan pasca henti jantung atau ROSC. Apa itu ROSC? U-turn of spontaneous circulation. Nah, ini nyambung nih. Materi ini tadi pasien dengan henti jantung, kemudian sudah ada nadi, ada nafas, ya. Nah, selanjutnya diapain? Nah, di sini perawatan ROSC, ya. Nah, kalau takibradi, ya, yaitu dia perlu perawatan ROSC, ya. Jadi biasanya pasien itu mengalami takibradi, kardiak arrest, baru ROSC, ya. Baik, Bu Bapak yang luar biasa, disimak. Saya hanya menyampaikan satu slide saja, selebihnya saya hanya oral describe atau explanation, ya, menjelaskan penjelasan secara luas. Ya, saya tidak tampilkan di ini. Baik, Ibu Bapak yang luar biasa, ini adalah algoritma tentang cardiac arrest, ROSC, ya, tentang ROSC. Ada 2 fase yang Bapak Ibu harus paham. Yang pertama adalah initial stabilization phase, yang kedua adalah continued management and additional emergency activity. Ya, 2 fase. Kita bagi ini batasannya setelah sirkulasi. Nah, dalam tata laksana ROSC Bapak Ibu, yaitu algoritmanya yang tadi dari DRSCAB pada pasien dengan henti jantung, ya, kemudian berubah menjadi DRSABC kembali. Kalau sudah ada tanda-tanda sirkulasi, berarti kita mulai dari ABC kembali, bukan dari CAB kembali. Gitu ya, clear ya? Nah, sekarang kita lihat. Begitu pasien sadar, kita lihat dari airway. Ya, bisa jadi bukan sadar ya. Pasien ada tanda-tanda sirkulasi. Maaf, saya koreksi. Bisa jadi kita dapatkan dari ada nadi. Nah, yang pertama dari airway. Di sini manage airway, yaitu early placement of endotracheal tube. Ya, jadi segera ganti. Ya, kalau di defibrilasi yang kedua tadi sempat dilakukan intubasi gagal, atau bisa jadi sudah terintubasi dengan menggunakan ETT, atau hanya terpasang supraglottic airway dengan menggunakan LMA. LMA tahu ya, laryngeal mass airway atau combi tube yang sebagai additional untuk AB manajemennya. Nah, ternyata Anda lihat lagi, kalau belum terintubasi di airway diintubasi gitu ya. Kalau dia pakai LMA ganti pakai ETT. Kalau sudah pakai ETT, nah kalau sudah pakai ETT teman-teman dikonfirmasi. Jadi di sini bahasanya apa? Airway management waveform, capnography or capnometry to confirm and monitor endotracheal tube. Jadi harus dipasang yang namanya capnometry atau capnograph waveform untuk menilai nilai PaCO2-nya, untuk menilai nilai PET-CO2-nya. Ya, itu di airway. Aman ya? Selanjutnya yaitu B. Jika airway sudah clear, manage di B, yaitu manage respiratory parameter.
Nah, parameter yang di sini yang pertama adalah dengan pemberian rescue breathing. Ya, rescue breathing sebanyak definisinya di sini tolong dicatat yaitu 10 kali per menit. Bukan 10 sampai 12 kali per menit. Jadi 10 kali per menit. Nah, jadi diberikan setiap 6 detik. Jadi Anda kasih ventilasi yang pertama, setelah itu masuk lagi ventilasi yang kedua tiap 6 detik. Anda bisa hitung, lihat jam, atau berhitung 1.000, 2.000, sampai 6.000 kasih ventilasi sesuai dengan kebutuhan tidal volume pasien. Jangan terlalu over excessive. Jangan terlalu banyak melebihkan BVM-nya. Ya. Nah, kemudian dipasang oximetri saturasi. Nah, dipasang oximetri, targetnya berapa nih? Nah, teman-teman, target dari saturasinya adalah 92 sampai 98%. 92 sampai 98%. Oke. Nah, yang ketiga yaitu PaCO2 tadi. Kapnometri menunjukkan nilainya adalah 35 sampai 45 mmHg. Ya, jadi ada 3 poin di B. Pemberian ventilasi rescue, nilai target saturasi, dan berapa nilai PaCO2. Kalau sudah aman, ya masuk ke C, yaitu ukur parameter hemodinamik sirkulasinya. Nah, diukur parameter hemodinamik sirkulasi, di mana mengukur blood pressure-nya, targetnya di atas 90 mmHg, dan nilai MAP-nya, mean arterial pressure-nya adalah lebih dari 65 mmHg. Ya, 65 mmHg. Pak, bagaimana kalau nilainya di bawah tersebut kurang dari 90 atau MAP kurang dari 65? Nah, Anda lihat baca di sini. Yaitu Anda bisa berikan administer kristaloid. Jadi bisa diberikan dengan pemberian kristaloid, RL atau NaCl, bisa kita lakukan dengan fluid challenge test dengan 100 sampai 200 mili pada 10 menit pertama, ya. Jika memang targetnya memang karena volume, ya, karena volume yang kurang, kita bisa tambah lagi sekitar 1 sampai 2 liter cairan kristaloid kalau memang penyebabnya volume. Nah, di situ ditambahkan pula yaitu obat-obat inotropik. Nah, inotropik itu yang kita gunakan adalah jenis obat dopamin. Ya, dopamin 5 sampai 20 mikro kalau memang penyebabnya adalah kontraktilitas yang lambat. Ya. Oke, teman-teman. Jadi inotropik bisa diperlukan atau obat-obat vasopresor. Nah, obat-obat vasopresor di sini yang diperlukan adalah jenisnya yaitu epineprin atau norepineprin. Ya, sebanyak berapa dosisnya? Yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 mikro per kilogram berat badan per menit. Nah, jadi ada 3 komponen, bisa cairan, inotropik atau vasopresor, bisa epineprin maupun norepineprin sampai target blood pressure lebih dari 90 atau MAP lebih dari 65, ya. Nah, oke teman-teman ya, ini di C, di sirkulasi. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Yaitu pasiennya dilakukan EKG 12 lead. EKG 12 lead untuk mencari penyebab apakah memang ada trombosis koroner atau tidak. Yaitu tanda-tanda STEMI, ST elevasi miokard infark. Ya, kalau ada berarti bisa direncanakan untuk tindakan PCI, cutaneous coronary intervention, karena penyebab kardiak arrestnya jelas, yaitu trombosis koroner. Kalau tidak, nanti pasiennya bisa mengalami henti jantung kembali. Yang kedua adalah unstable cardiogenic shock. Nah, pada kondisi yang mengalami cardiogenic shock yang tidak stabil. Yang ketiga adalah mechanical circulation support required. Jika memang dibutuhkan, apakah perlu pemasangan alat bantu sirkulasi? Contohnya adalah IABP, intra-aortic balloon pump, bila mana terapi pada kasus shock dengan tidak respon dengan cairan, inotropik atau double vasopressor, maka tindakannya adalah mechanical circulation support. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa, kita masih masuk di fase C. Selanjutnya kalau fase C sudah tertangani, Bapak Ibu masuk ke D, yaitu mengukur tingkat kesadaran atau disability. Caranya bagaimana? Lihat, apakah korban yang tadinya mengalami henti
di jantung, tiba-tiba kalau kita kasih perintah, dia bisa mengikuti follow command atau tidak. Follow command atau tidak. Ya, follow command atau tidak dengan cara kita memberikan perintah-perintah yang sederhana. Contoh, ditanya namanya, kejadiannya tadi bagaimana, gitu ya. Kalau dia tidak mampu, berarti kondisinya komateus atau on sedasi tadi, maka di sini disarankan apa? Untuk start untuk TTM. Apa itu TTM? Yaitu target temperatur management sesegera mungkin. Target suhunya berapa Bapak Ibu? Yaitu 32 sampai 36 derajat Celcius selama 24 jam yang pertama, ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan suhu tersebut? Bisa dengan memberikan cairan yang diinginkan. Cooling device with feedback loop, ya, dengan cairan yang diinginkan atau dengan memberikan, ya, bisa jadi blanket cooling atau blanket warmer di mana target suhunya adalah 32 sampai 36 derajat Celcius. Ya, ini adalah efek untuk mempertahankan supaya metabolismenya berjalan dengan baik, supaya masalah di otaknya pun tidak mengalami hipoksia cerebri. Nah, selain itu lagi apa? Bisa disarankan untuk CT scan dalam waktu 24 jam pertama, atau bisa jadi EEG monitoring, atau other critical care management. Nah, other critical management apa di sini disebutkan? Yaitu mempertahankan untuk perawatan lebih lanjut, yaitu mempertahankan suhu tubuh. Suhu tubuhnya diukur di mana Bapak Ibu tadi? Yaitu pada bagian esofagial, bagian rektal, dan bagian bladder. Jadi tidak menggunakan termogan ya, ditembak, kemudian Anda lihat suhunya berapa, itu berarti suhu kepala. Ini tidak masuk di dalam kategori suhu di sini, karena yang dinilai adalah suhu internal. Ya, selanjutnya apa lagi? Maintenance normoksia, normokaplu, dan euglikemia. Ya, pertahankan kadar nilai O2 80 sampai 100, normokapnu 3545 untuk PCO2-nya, dan gula darahnya. Saya tidak boleh terjadinya hipoglikemi atau hiperglikemi yang terlalu berlebihan. Ya, pertahankan bisa juga dengan EEG, ya, atau perawatan ventilasi. Ya, ini untuk kasus yang pasien yang mengalami atau yang mengalami tidak ada respon di D-nya. Ini bisa dilakukan di ruang intensive care unit atau di UGD kalau memang pasiennya tidak mendapatkan tempat atau sulit mencari rujukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kalau pasiennya mengalami wake atau bangun atau mampu merespon. Nah, cukup hanya memberikan critical care management seperti yang tadi sudah dijelaskan tanpa melakukan TTM. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu di fase ROSC di sini adalah evaluasi and treat rapidly reversible etiologies, involve expert consultation for continued management. Artinya apa? Di sini harus segera mengevaluasi dan secara cepat mengatasi penyebab yang mendasari dia mengalami henti jantung. Maka pertanyaan apa yang Bapak Ibu harus menjawab atau dilakukan? Pertama, dengan menjawab apakah 5H5T ini sudah Anda cari atau belum. Apa itu 5H5T? Yaitu hipovolemik, apakah dia mengalami hipoksia, apakah mengalami gangguan hidrogen ion, atau pada kasus dengan asidosis, pada kasus dengan hipokalemi, hiperkalemi, dan pada kasus dengan hipotermia. Itu adalah 5H, ya, 5H atau 5H. Dan 5T. Nah, T-nya di sini ada tension pneumotoraks, tamponade kardiak, ada toksin, dan trombosis pulmoneri, serta trombosis koroner. Jadi harus jelas pasiennya apakah betul-betul kita sudah lakukan intervensi dengan benar, dan penyebabnya harus kita cari dengan cepat dan segera dilakukan atasi. Kalau tidak, pasien ini bisa mengalami cardiac arrest berulang. Jadi kita supaya sudah ROSC, tiba-tiba henti jantung ulang, lebih sulit lagi ya. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan materi kita hari ini. Ada 3 hal yang sudah kami sampaikan, yaitu manajemen bradikardi, manajemen takikardi, dan manajemen ROSC. Ya. Oke, nah ini ada contoh kasus ya. Nanti contoh kasus Bapak Ibu buat PR nih, atau siapa yang bisa menjawab, barangkali panitia bisa
memfasilitasi ya secara oral nih ya, tolong di screenshot ya. Yaitu Tuan K usia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada seperti tertindih benda berat, sesak nafas RR 30 kali per menit dengan nilai saturasi 92% dan diaforesis. Keringat dingin. Keluhan tersebut muncul 3 jam yang lalu dengan presentasi klinis yang terus-menerus memberat pada menit-menit berikutnya. Tekanan darah saat ini 87/60 mmHg, heart rate-nya 186. Gambaran irama jantung pada monitor menunjukkan seperti di bawah ini. Oke, silakan. Yuk, teman-teman bisa dijawab terlebih dahulu. Kira-kira kalau melihat EKG seperti itu EKG apa? Yuk, dijawab dulu EKG-nya apa? Silakan ditunggu. Oke, Ratna Dewi, Ardi, Nur Putri Leilani. Oke, ada siapa nih? Sensi Selvia, SVT, Mayang SVT, ada yang jawab AF. Oke, SVT, ada Maya Arista. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi teman-teman di sini yang dilakukan adalah manajemen takikardia. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya, pada kondisi tersebut, takikardia SVT itu menurut Anda apakah termasuk kondisi yang stabil atau tidak stabil? Silakan pilih jawabannya, stabil atau tidak stabil. Silakan. Oke, ya, tidak stabil, stabil, tidak stabil, stabil, tidak stabil. Oke. Ya, baik. Terus ada jawaban yang menurut saya kurang tepat. Ya, oke. Buat teman-teman, oke, stop. Thank you. Jadi pada kondisi seperti ini, dengan data-data ini, ingat tadi, jika ada gejala persisten, ada tanda-tanda nyeri dada, hipoksia, penurunan tingkat kesadaran, sesak nafas. Jika yes, maka disebut dengan kondisi yang unstable tachycardia atau takikardia tidak stabil. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab tidak stabil. Satu jawaban lagi buat sahabat-sahabat semua. Kalau tidak stabil, kira-kira pasiennya mau dilakukan apa? Silakan. Yuk, kalau gambarannya tidak stabil, kardioversi tidak dilakukan apa? Oke, kardioversi RJP. Oke, mana nih kardioversi apa RJP? Oke, good job, good answer, kardioversi. Oke, mantap sekali, ada yang sampai lengkap, yaitu 50 sampai 100 Joule ini. Pandit Desmala nih ya, teman-teman. Pandit Desmala, dari mana ini? Pandit Desmala, kardioversi 50 sampai 100 Joule. Luar biasa. Wah, bahagia nih kalau ada pemateri, kemudian teman-teman responnya cepat, jawabannya benar, itu bahagianya luar biasa, capeknya hilang ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk question and answer ya pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi ya, saya ingin berpantun kembali nih teman-teman ya. Sebelum pamit dari webinar ini dan nanti ada tanya jawab ya. Yaitu pergi ke warung membeli ciki. Wah, mana nih MC-nya? Cakep. Belinya lebih dari satu. Ya. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang menyaksikan, mengikuti webinar yang luar biasa ini, bisa menikmati, enjoy, dan mendapatkan materi yang bermanfaat dan bisa ditularkan ke teman-teman Anda. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi. Oke ya. Ya, silakan Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang cantik-cantik dan begitu cerianya menunggu narasumbernya. Mangga kakak kita. Iya, bagaimana nih teman-teman? Sangat luar biasa ya materinya. Kira-kira udah pusing belum nih? Justru kalau belajar
pastinya nggak pusing dong. Pastinya senang kalau dapat ilmu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin dari paparan yang tadi Pak Sugiono sudah sampaikan ya, ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum cukup jelas dari informasi yang disampaikan. Boleh sekarang kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman, kira-kira apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan? Boleh langsung disampaikan di kolom chat. Atau Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Wah, banyak banget nih kayaknya nih. Oke, ya silakan. Pokoknya semakin banyak pertanyaan. Yang penting kalau saya pertanyaan boleh banyak. Yang penting waktunya saja ya dibatasi nih kakak ya. Kalau tanpa dibatasi mau sampai sore sampai malam mah. Betul, betul. Yuk teman-teman, yuk ada yang mau bertanya? Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan mengenai materi yang tadi disampaikan. Mas, siapa nih? Mas Jeki Yohanes nih. Silakan Mas dibuka mic-nya dan silakan dibuka kameranya. Boleh diaktifkan kameranya, Kang Mas Jeki, ya, biar kita saling kenali dari mana ya, nggak cuma hanya pertanyaan. Betul. Jeki Yohanes Butik, saya masih penasaran. Halo kakak, sepertinya masih mute dan off cam. Ya, Mas Jeki sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Oke, kayaknya Mas Jekinya masih malu-malu nih ya. Malu-malu, ayo jangan malu-malu. Pokoknya kita sharing pengalaman. Betul. Oke deh, kalau memang Mas Jekinya masih malu-malu nih, kita coba jawab pertanyaan di kolom chat aja kali ya, Pak. Silahkan. Oke. Ini dari Kak Devi Marlini. Pertanyaannya, jika pada kasus anak saat melakukan kardioversi, apakah tetap 50-100 J? Baik, terima kasih Kak. Siapa yang tadi namanya? Kak Devi Marlini. Oke, Kak Devi, barangkali nanti Kak Devi bisa ditanyakan pada sesi pembelajaran lain. Barangkali ini masukan buat Keceko ya. Karena yang kita bahas saat ini adalah lebih kegawatan kardiovaskuler pada pasien dewasa. Ya, nanti tantangannya buat panitia membahas khusus life saving pada pediatric problem. Tapi saya akan jawab ya kalau hanya ditanya berapa joule-nya, tentunya berbeda ya kakak ya. Kalau tadi kardioversi kan melihat ya. Jadi nanti disesuaikan dengan usianya. Disesuaikan dengan usianya ya pada kasus dengan kardioversi pada anak. Usia sama berat badan itu akan berbeda-beda. Ya. Bisa diberikan 2 sampai 3 joule per kilogram berat badan ya pada pemberian kardioversi. Mungkin untuk yang lain-lain mungkin tidak saya jawab karena itu adalah materi di PALS ya. Mungkin itu saja Kak. Iya, mungkin yang terkait dengan dewasa. Oke. Di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Mariani Purba. Ya, silakan. Untuk Kak Mariani Purba mau bertanya langsung atau bagaimana? Kalau mau bertanya langsung silakan turn on mic-nya ya. Kak Mariani Purba. Ya, silakan Kak Mariani Purba. Halo, selamat siang. Disapa sama MC-nya yang cakep-cakep, sama pembicaranya dikasih nilai sendiri. Aduh, ini Kak Mariani ini dari tadi hobi bertanya, tapi masih malu-malu. Beliau mungkin lagi sibuk kali ya, lagi sibuk kakak mungkin kita karena jam-jam krusial nih segini ya. Oke, sambil saya bantu kali ya, sambil saya lihat chat di kolom chat ya Bapak ya. Langsung dibacakan saja untuk pertanyaan dari Pak dari Mbak Mariani Purba. Pertanyaannya, penanganan tadi pemasang infus di brachialis kiri
Apa alasannya kenapa harus di sebelah kiri, Pak? Dapat tidak dilakukan di sebelah kanan? Karena mengingat saya pernah terima pasien di IGD usia 65 tahun dengan diagnosa CKD on HD, heart rate 58, terpasang simino di brachialis sinistra. Kemudian untuk kasus kardioversi pada anak bagaimana untuk joule-nya yang diberikan, Pak? Maksudnya dari berapa sampai berapa? Terima kasih. Ya. Oke, satu, kenapa alasannya di brachialis kiri ya? Ini kan sebetulnya tidak tertulis di dalam buku AHA itu tidak ada. Artinya hanya give pasang IV access yang besar dan lancar, intinya sih itu ya. Kenapa saya kiri itu? Pertimbangannya adalah satu, kalau secara anatomi ya jaraknya akan lebih dekat dari jantung. Yang kedua, secara kondisi kita melakukan tindakan, ya dominan yang kanan itu, kalau tangan kanan itu dominan, kita bisa melakukan terapi defibrilasi atau kardioversi, ya, kardioversi atau defibrilasi itu operator rata-rata dari kanan. Kalaupun nanti seandainya pasien itu pada kasus ROSC misalkan post cardiac arrest itu dilakukan tindakan PCI, itu pun sama. Jadi operator pada nurse scrub-nya atau operator kardiologisnya yang melakukan tindakan PCI itu pun dari sebelah kanan. Artinya kalau di sebelah kiri ini adalah area bebas untuk kita bisa memodifikasi atau mengatur kalau misalkan ada sumbatan atau memberikan obat-obatan. Boleh nggak, Pak? Kiri nggak bisa dipasang di kanan. Dalam kondisi tersebut ya boleh-boleh aja. Yang penting adalah aksesnya adalah vena. Ya, aksesnya adalah vena. Artinya memang mau kiri mau kanan tidak ada masalah, tetapi pertimbangan kiri adalah untuk mempermudah kita di dalam efektivitas waktu kerja dan tidak mengganggu tim lain pada saat melakukan pemberian obat-obatan. Ya, kalau dari sisi anatomi ya antara jantung dan kiri sebetulnya sama ya, ujung-ujungnya nanti masuk vena cava superior atau inferior ya. Ya mau kiri atau kanan jaraknya nggak terlalu beda ya. Yang penting adalah waktu bolusnya. Contoh pada pemberian obat adenosin ya. Pada saat pemberian obat adenosin tersebut tadi maka harus dibolus cepat. Nah, bolus cepat itu obat adenosin itu kan satu ampul itu isinya sekitar 10 mg. 10 mg gitu kan. 20 mg ya, 20 mg itu diambil kemudian dibolus tanpa dibilas, tanpa diencerkan, kemudian siapkan 20 cc untuk flushing. Nah, flushing itu dalam hitungan detik ya. Detik, kemudian Anda angkat tangannya, Anda laporan bahwa obat adenosin sudah masuk. Nah, ini akan mempercepat reaksi obat di dalam sistemik jantungnya. Ya, itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apakah boleh diulang terkait dengan IV access? Yaitu pada kasus tindakan apa? Kak moderator? Monitor? Halo? Ya, untuk pertanyaan kedua boleh diulang? Oh, oke, baik. Kemudian untuk kasus kardioversi. Oke, untuk pertanyaan kedua, Pak. Kemudian untuk kasus kardioversi pada anak, bagaimana untuk joule-nya yang diberikan, Pak? Bukan, yang tadi, pertanyaan yang tadi, yang tadi aja, masih yang tadi. Oh. Yang IV access tadi pada orang dewasa itu kalau nggak salah. Oh. Untuk pertanyaan anak barangkali kita skip dulu ya kakak, karena ini kita lagi bahas tentang gawat daruratan pada pasien ini. Ya. Yang kasus pada anak. Iya. Apakah itu ada di kolom chat tadi? Kakak boleh saya baca? Ada, Pak. Ada. Iya, itu tadi yang iya, benar. Iya, benar kan? Iya. Bacain aja, Bu. Pertanyaan keduanya tentang yang kasus kardioversi pada anak, Pak. Baik, ya, mohon izin untuk kardio anak kita alihkan saja ya, untuk tidak saya jawab ya. Iya, nanti kita akan lebih bahas untuk kasus-kasus dewasa saja dulu. Oke, berarti karena tidak langsung masuk next dalam ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke ya, mohon izin untuk sahabat kita yang tanya tentang pulse, nanti mungkin kita akan
PR buat ini ya, untuk membahas khusus ya, supaya tidak tercampur nih ya, karena di anak itu tadi antara berat badan dan usia itu mempengaruhi terhadap dosis. Oke, baik. Mungkin ini bisa saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak? Oke, silakan. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya datang dari Mbak Nur Putri Lailani. Ya, Mbak Nur, ini saya coba bacakan ya untuk pertanyaannya. Atau memang ditanyakan langsung? Silahkan kalau memang mau ditanyakan langsung, buka mic-nya dan buka kamera. Ya, silakan Mbak. Mbak Nur Putri Lailani. Mbak Nur Putri ini dari RSU Citra Harapan nih teman-teman. Ya silakan Mbak. Silakan. Kayaknya nih teman kita benar-benar malu-malu semua nih Pak. Tapi aktif sekali nih di kolom chat ya, Iya. untuk bertanya. Oke deh, kalau gitu langsung saya bacakan saja ya pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah bila ada PSN STEMI instruksi dokter pemberian strep test lalu mengalami perdarahan pada gusi dan mulut, tekanan darah normal, apakah dilanjutkan strep test atau dihentikan? Silahkan Pak, Baik, boleh ya. dijawab untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk sahabat kita yang sudah bertanya. Dan pertanyaan ini juga masih di luar konteks ya Kakak, karena ini adalah mengarah ke pemberian strep tase ya. Karena kita lebih membahas tentang beradi dan taki serta ROSC. Ya, karena pasien pemberian strep tase itu bisa diberikan pada pasien dengan STEMI yang onsetnya kurang dari 12 jam atau pada kasus dengan infak stroke ya, non hemoragik. Ya, kalau memang ada tanda-tanda perdarahan pada kasus tersebut, ya pada kasus dengan ACS, ya pada kasus dengan ACS dan tanda-tanda perdarahannya mayor, maka harus dihentikan. Kalau hanya sekedar gusi berdarah tanpa disertai dengan tanda-tanda bleeding yang lain, ya harus diobservasi, ya harus diobservasi, gitu ya. Karena pentingnya kita melakukan pemberian fibrinolitik terapi, ya itu harus tercapai goalnya, ya. Makanya kita harus observasi 3-5 menit ya dalam waktu pemberian sekitar 30-60 menit ya. Jadi 35 menit itu 3-5 menit itu observasi hemodinamik, tekanan darah, nyeri, perdarahan, alergi, irama reperfusi. Ya, tapi nanti kalau bisa itu sesuai dengan temanya yaitu pada kasus dengan ACS ya. Coba kita lihat lagi pertanyaan nih. Ada dari Ahmad Arianto, saya izin tanya ya Kak. Mohon izin bertanya Pak, jika pasien terpasang norepinefrin karena hipotensi dan terpasang juga dopamin karena nadinya di bawah normal, berapa lama Pak observasi TTV-nya dan berapa lama waktu untuk titrasi naik jika tensi masih cenderung hipotensi? Baik, terima kasih Kakak ya. Intinya kita punya batasan dosis ya. Jadi pemberian kita harus cari tahu penyebabnya apakah volume, inotropik atau vasopresor. Ya, inotropik, vaskular atau vasopresor. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sudah memberikan tata laksananya pada kasus dengan bradiaritmia, misalkan ya, bradiaritmia. Anda sudah berikan SA sebanyak 3 mg tidak ada respon dan pasiennya cenderung lebih hipotensi. Maka tadi guideline-nya mengatakan adalah berikan dopamin 5-20 mikro. Itu sampai heart rate yang dicapai. Ya, sampai heart rate yang dicapai. Nah, dopamin ini tujuannya adalah untuk meningkatkan heart rate-nya. Ditambah dengan pemberian obat epinefrin dan vasopresor. Ya, epinefrin. Nah, epinefrin 2-10 mikrogram per menit. Nah, ya. Jadi kalau sudah sampai dosis maksimal dengan pemberian epinefrin tidak ada respon, maka tadi disarankan adalah bisa berarti masuk dalam kondisi shock kardiogenik yang severe, yang gawat, artinya yang tidak stabil. Maka perlu intervensi lain dengan
pemberian mesin sirkulasi sport seperti IABP, ya. Makanya kondisi-kondisi seperti itu yang harus segera ditangani adalah penyebabnya dulu, ya. Nah, berapa waktunya untuk uptitrasi? Nah, uptitrasinya uptitrasi cepat, ya. Artinya begitu 15 sampai 30 menit tidak ada respon, Anda bisa naikin dosis dan observasi ketat. Tiap 5 sampai 10 menit ukur tekanan darah. Dia 5 sampai 10 menit ukur tekanan darah, ya. Kalau khawatirnya terjadi penurunan yang tidak diketahui, ya. Harapannya bisa naik dengan pemberian obat-obatan tersebut. Pastikan pasiennya tidak terjadi perburukan. Kalau terburukan, ya, untuk lebih amannya direkomendasi adalah manajemen airway breathing-nya bisa diintubasi, karena khawatirnya nanti pada saat tindakan untuk kateterisasi, pemasangan TPM atau revaskularisasi PCI, pasiennya harus tidur terlentang. Kalau tidur terlentang, kalau pasiennya masih semi volum tidak bisa, ya mau nggak mau harus diintubasi untuk tindakan tersebut. Ya, itu Mas Ahmad Arianto. Oke, dari Yohanes, Pak, mohon izin bertanya apa tujuan dilakukan kardioversi dengan mode sinkronis? Oke ya, tadi sudah dijawab di materi saya, yaitu tujuan pemberian electrical terapi adalah mengembalikan irama yang tachyarrhythmia kembali ke irama sinus. Ya, tujuan kita adalah irama sinus. Sinus ya, kayak sinus. Oke, ada lagi? Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi nih, teman-teman. Rata-rata kalau saya baca, alhamdulillah, terima kasih dari kolom chat, materinya sangat bagus, oke, keren banget, terima kasih dari hadir dari Kupang, Balu, NTT, oke. Ya, silakan Kak moderator, barangkali ada yang mau disampaikan kembali, ya, atau secara oral barangkali teman-teman yang sudah hadir di webinar ini bisa langsung open speak. Nah, itu ada dari Danar, barangkali bisa difasilitasi. Danar Titiani. Danar Titiani, saya bacakan ya. Oke, pasien dengan VT dengan nadi di kardioversi dan pasien sadar. Jadi disedari terlebih dahulu, tapi malah apnea, itu gimana? Oke, Kak Danar luar biasa ya. Jadi semua pasien yang dilakukan kardioversi harus dalam on sedasi. Tidak ada pasiennya yang tanpa sedasi. Bayangin kalau mau dikejut listrik, pasiennya tanpa sedasi ya bisa teriak-teriak, kesakitan yang luar biasa. Ya, karena ini adalah prosedur yang menyakitkan. Makanya obatnya adalah analgetik dan obat sedasi. Wajib. Kalau pasien masih gelisah, teriak-teriak, tahan dulu. Tunggu sampai trans, sampai betul-betul sedasi dulu baru kita lakukan eksekusi. Nah, seandainya Bapak Ibu, kalau pasiennya tadi mau di kardioversi, ini sudah sinkronis. Sinkronis tinggal everybody clear, all clear, lihat irama masih tetap SVT misalnya. Tinggal pencet sinkronis kardioversin, ya. Ternyata berubah menjadi pasiennya apne. Apnenya itu apa? Lihat ya, bukan masalah apnenya. Lihat iramanya. Iramanya apa? Masih tetap with pulse atau iramanya masuk cardiac arrest. Jadi monitor itu nggak boleh lengah dari kita. Kalau masih tetap SVT, apnu, artinya henti nafas, tapi nadi masih ada, ya tetap aja lakukan kardioversi. Tapi kalau nadinya tidak teraba, bisa berubah menjadi gambarannya PEA. Anda lakukan start algoritma cardiac arrest, yaitu CPR. Ya, makanya buat teman-teman, antara taki dan bradi dan cardiac arrest ini sangat dekat sekali, hanya menunggu fasenya aja. Ketika taki tidak tertangani dengan baik akan masuk ke fase cardiac arrest, atau fase bradikardi yang tidak tertangani baik karena hipoksia yang lama bisa masuk ke cardiac arrest. Ya, makanya buat teman-teman yang ingin melakukan tindakan ini, betul-betul tim reaksi cepat, tim kode baru harus sudah standby dan alat-alatnya, karena mungkin jadi tadi niatnya kardioversi berubah menjadi defibrilasi dan CPR. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi Kakak?
mungkin yang masih berhubungan dengan aritmia, ya, saya akan jawab. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen tata laksana ACS, saya akan abaikan terlebih dahulu. Ya, silakan teman-teman moderator, saya kembalikan ke Anda selaku yang punya acara. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Mayang ya di kolom chat. Kak Mayang, boleh? Jika mau bertanya langsung, silakan turn on mic-nya ya. Silakan Kak Mayang. Mayang Wulandari. Kak Mayang, halo. Silakan Kak Mayang. Oke, Oke, baik. baik. Oh, Oke. Kak Mayangnya sedang di jalan, jadi belum bisa bertanya. Ya, silakan Kak Iya. Mungkin. Apa pertanyaannya, Kak? Pertanyaan dari Kak Mayang. Izin Edukasi. Pak, edukasi apa yang bisa diberikan ke orang awam sebagai pertolongan pertama jika ada yang mengalami gejala serangan jantung dalam keadaan pasien yang masih tersadar, sedangkan jarak tempuh ke vaskes jauh dan obat seperti aspirin dan sebagainya tidak tersedia, Pak? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ini pun masih masuk tata laksananya kalau serangan jantung adalah kasus-kasus ACS, ya, akut coronary syndrome, apalagi kalau ada obat aspirin. Nanti Kak Mayang bisa pelajari materi tentang ACS, ya, bisa dilihat di YouTube saya, ya, secara komplit di situ ada tentang bagaimana cara tata laksana ACS secara cepat, ya. Nah, kalau aksesnya jauh, ya, paling tidak Bapak Ibu yang perlu diedukasi, ya, satu, pasiennya harus bed rest total, ya. Jadi kalau udah serangan jantung, nyeri dada hebat, ada suatu tanda serangan jantung, harus bed rest total, ya. Tidak boleh mengejan, hindari vagal, ya, mengejan, menahan sakit itu hindari. Nah, kalaupun harus di rumah, tidak boleh makan makanan yang berat, harus dietnya lunak. Diet lunak supaya apa? Supaya beban kerja jantung semakin tidak payah, sambil nanti mencari rujukan untuk memberikan obat-obatan dan tata laksana lanjut. Nah, Pak, kalau nggak ada aspirin bagaimana? Kalau tidak ada aspirin, ya artinya kita secara keperawatan saja, yaitu edukasi bahwa pentingnya ini adalah serangan jantung. Ya, karena obat yang diutamakan pada pasien dengan serangan jantung itu adalah obat, ya, DAPT, double antiplatelet, semacam aspirin atau clopidogrel, ya, gitu. Karena tidak ada obat lain, ya, minimal yang bisa kita lakukan adalah edukasi untuk menghemat energi supaya beban atau payah jantung tidak semakin parah dan mengurangi komplikasi lain, gitu ya. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya jawab. Oke, baik, cukup. Terima kasih banyak untuk Pak Sugiono. Materinya sangat luar biasa ya, Pak. Semoga ilmunya selalu bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah sakit dan dapat diaplikasikan. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Itu saja kali ya Kak ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan webinar and talk show kita siang hari ini. Terima kasih pada GCO, luar biasa. Semangat terus untuk inovasinya dan tema-tema yang menarik. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kardiovaskular itu luas. Ya, silakan kupas satu-satu untuk memberikan inspirasi dan ilmu kepada masyarakat kita yang masih awam. Ya. Terima kasih. Saya izin pamit dan mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya. Iya, terima kasih, Pak. GCO. Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman.